2 tahun menghilang dan akhirnya aku bisa bikin konten mancing lagi. Banyak yang nanyain, "Bang, kok nggak upload? Bang, konten barunya mana? Bang, udah 6 bulan nih. Bang." Oke, aku ceritakan kemana aku pergi mancing sebelum menghilang 2 tahun ini. Let's go. Anyer adalah tempat aku memancing selama ini. Dan hari itu aku memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Aku pamit dulu ke keluarga Pak Imat, lalu melanjutkan perjalanan dari Anyer ke Cengkareng yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kemudian dari Bandara Soekarno-Hatta, aku terbang menuju Riau, tepatnya di Pekanbaru, dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit. Setelah sampai di Pekanbaru, aku melanjutkan lagi perjalanan menggunakan travel sekitar 2 jam untuk sampai di kota Dumai. Setelah sampai, besoknya aku langsung mancing di pinggiran kota yang banyak pabriknya. Ini pertama kalinya aku mancing di Dumai. Sebenarnya ada banyak strike, tapi aku cuma masukin beberapa saja yang menarik di episode ini. Strike bro. Wih, apa ini? Jenah. Seekor ikan tompel berhasil mendarat dengan joran UL. Ternyata, minnow sangat efektif di spot air berwarna coklat keruh. Berikutnya aku mancing pakai joran short jigging dengan umpan 40 gram. Spotnya masih sama, hanya geser sedikit ke kiri. Di sini tuh dasar spotnya berlumpur dan tidak ada karang. Kedalamannya kira-kira sih 30 meter. Kali ini aku pakai teknik gulung kencang. Lalu stop dan drop umpannya sampai dasar. Tujuannya, biar ikan atas ataupun dasar mau menyambar umpan. Aku lakukan ini berulang-ulang sampai setengah jam. Dan tiba-tiba ada sambaran keras. Strike. Gila bro. Lompat dia. Jangan mocel please. What just happened? Short jigging bro. Aku nggak nyangka ternyata di air yang coklat dan tanpa karang ini, aku malah bikin rekor pribadi. Talang-talang babon berhasil mendarat. Padahal selama di Anyer belum pernah dapat sebesar ini. Kita lanjut lagi geser menuju muara yang masih berdekatan dengan spot. Di bawah jembatan ini aku mancing dengan teknik dasaran dengan umpan udang mati. Terus lempar ke arah tiang jembatan. Nggak pakai lama, umpanku langsung ditelan. Strike bro. Sabar dit. Yalah. Medium banget, medium. Banget medium. Atena, Bang. Ya. Bola.
hell is this? Di spot tinggi seperti ini, tidak mudah mendapatkan ikan, apalagi dengan size babon kita butuh bantuan orang lain. Untungnya di sini aku sudah punya teman mancing yang bernama Adit. Dengan pengalamannya, dia sama sekali tidak ragu mengangkat ikan dengan tangan kosong. Dan lagi-lagi pecah rekor. Ini rekor terbaruku untuk ikan jenis kerapu. Gak nyangka banget karena di sini tuh spot sejuta umat. Hampir setiap hari ada saja yang mancing. Setelah kenal Adit, aku sering diajak berangkat mancing ke spot yang jauh seperti ini. Trip pertama ke tengah laut tidak berjalan dengan lancar karena kapal kami kandas di pintu muara. Mau tidak mau kami harus menunggu air pasang. Dan spot yang kami tuju itu butuh waktu 3 jam dari kota Dumai. Trip mancing ke tengah laut kali ini aku menggunakan tackle UL dengan senar sangat kecil. Dan gak disangka lagi, aku dapat lawan di luar kapasitas pancingku. Ikan! Talang kayaknya. Ya. Enggak lah, jadi talang tuh. Talang. Enggak. Kau pakai apa? Minuman? Talang. Berat mati enggak? Pecah. Coba. Nah, biar. Ah, talangnya. Panjang. Ya, paksa. Wow. Lengan. Bang. Kurok. Biar. Oh, itulah. Biar. Yang paksa ya. Itu diminum dia kena tuh. Nah, jangan paksa. Tangguh ada tangguh. Grip ada. Dekat tangguh grip lah. Baru gue. Putar. Sabar ya, sabar. Bahaya lupa. Angkat terus. Paksa nih. Jangan. Sabar. Jangan tahan doang. Harus gitu ya, gelap. Arahkan mana? Dia masih. Perlawanan sengit dari ikan senangin babon bikin aku ngos-ngosan karena butuh 10 menit agar ikannya lemas. Ditambah ikannya mau lari ke arah tiang. Selanjutnya kita trip lebih jauh lagi, namun kali ini giliran Adit yang dapat kejutan. Strike. Adit. Let's go. Tahan lah tuh. Oh ya, trip kali ini lebih jauh lagi karena dari Dumai kami menyeberang ke Pulau Rupat lalu mengendarai motor selama 2 jam ke arah utara pulau. Good. Sik. Bang Adit. Bang, pinjam jorannya bang. Cakep. Hihi. Asik. Ya. Gancu. Cantik kali ikannya. Aduh. Keluar dia tuh. Adit. Kakap mana nih, Dit? Kakap medang mas bro. Nggak Baru pakai lama. Baru sampai langsung dapat. Jujur saja, alasan aku jauh-jauh pulang ke kampung halaman adalah untuk mencari sensasi tarikan kakap putih muara seperti ini. Namun, kali ini aku cuma bisa jadi penonton, haha. Lanjut keesokan harinya kita putuskan untuk masuk lebih dalam ke muara dengan menggunakan sampan bermotor untuk mencari sarang predator muara. Di sini aku menggunakan minnow yang cukup mahal karena katanya sih gacor. Aduh, nyangkut nih. Strike!
Kena. Pelan. Kakap. Oh. Sabar. Santai. Biasa. Biar direkod kok. Angkat aja langsung. Angkat langsung, Dit. Akhirnya penantian panjangku terbayarkan. Predator muara yang terkenal sulit dipancing ini takluk dengan mudah karena aku menggunakan jeran medium. Gak sia-sia aku pergi jauh ke sini. Setelah strike yang pertama, aku semakin yakin melempar ke arah celah pohon yang berjarak. Dengan harapan kakap sedang menunggu mangsa di sana. Dan ternyata benar, gak pakai lama umpanku langsung disambar lagi. Tipis. Sabar. Bang, tengok. Tipis. Enggak mau buka. Mulut buka, mantap. Alhamdulillah. Yang kedua, bro, nggak pakai lama. Nama lagi, bro. Yang kedua pakai Thunderbara. Ikan sekecil ini nyamber umpan sebesar ini, gila. Sebesar kepala. Gila. Galak ikan di sini, bro. Worth it banget untuk dicoba. Di sini mancing kakap seperti mimpi. Strike demi strike kami dapatkan, walau kali ini giliran Yuda yang dapat. Grip. Alhamdulillah. Mana yang punya ikan? Mantap, bro. Lalu dilanjutkan dengan adiknya, disambung lagi oleh Yuda menjadi double strike. Semua yang ada di sampan dapat strike kecuali tekong, haha. Main rak. Wah, 2. Dua. Double strike. Alhamdulillah. Double strike, bro, tapi bingung mau ngerekam yang mana. Akhirnya. Hai kid. Pen double strike, adik-beradik. Oke. Nih adek nih abang. Double strike, bro. Sabar. Kakap yang kami dapat malamnya langsung dieksekusi menjadi ikan bakar. Aku yang lagi ngedit video ini aja malah ngiler. Kapan ya begini lagi? Sayangnya setelah trip ini kameraku terjatuh di laut dan disusul komputerku yang rusak. Itulah alasan kenapa 2 tahun ini aku berhenti membuat konten. Beruntungnya sekarang aku sudah punya kamera baru walaupun cuma bisa diedit dari HP. Jadi kualitas konten tidak akan sama lagi. Tapi aku yakin perjalanan mancingku kali ini akan lebih menghibur karena aku menemukan spot potensial yang baru. Jadi tunggu terus videoku karena tahun ini aku bakal konsisten upload lagi. Sampai jumpa. Strike.